Saudaraku, berikutnya di dalam suatu pertempuran, karena kita tahu hidup di dunia ini tidak ubahnya sebuah pertempuran. Dari pertempuran yang satu kepada pertempuran yang lainnya, terutama pertempuran kita menghadapi hawa nafsu kita, menghadapi syahwat kita, menghadapi seluruh keinginan buruk. Sementara setan terus membisikkan agar kita melakukan apa yang Allah larang. Saudaraku, dalam satu peristiwa di perang Uhud, baginda Rasulullah SAW telah merencanakan dengan matang apa yang harus dilakukan, termasuk keberangkatannya, termasuk juga posisi pasukan muslimin. Akan tetapi di tengah perjalanan dalam satu pertempuran itu, sebelum menjalani di medan laga, ada salah seorang sahabat yang membelot dengan membawa 300 pasukan, sementara jumlah kaum muslimin saat itu kira-kira 1.000 orang, yang membelot 300 hingga tinggal 700. Itu karena satu bentuk pengingkaran, kemunafikan dari orang-orang yang telah dibisiki setan. Apa yang terjadi, saudaraku? Baginda Rasulullah SAW tetap melanjutkan peperangan yang akan dijalaninya di perang Uhud. Seluruh pasukan muslimin lebih banyak ditempatkan di Jabal Uhud agar posisinya lebih mudah menguasai medan laga nantinya untuk memanah pasukan Quraisy yang saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum beliau masuk Islam. Pasukan Quraisy sebetulnya sudah dipukul mundur, akan tetapi dengan siasat meninggalkan seluruh harta rampasan perang di bawah gunung, maka pasukan muslimin pun yang berada di Jabal Uhud tergoda untuk mengambil harta rampasan yang ada di bawah. Maka banyak pasukan yang turun, yang mengabaikan apa yang telah dipesankan, apa yang telah diperintahkan baginda Rasulullah untuk tetap berada di Jabal Uhud. Sementara pasukan Quraisy berputar dan mengambil posisi yang ada di Jabal Uhud. Pada saat itu kaum muslimin, karena keteledoran, karena ketidakpatuhan kepada baginda Rasulullah SAW, akhirnya menderita kekalahan di dalam perang itu. Pelajaran bagi kita bahwa di dalam perperangan, patuh dan tunduk kepada komandan, kepada panglima adalah suatu yang menjadi keharusan. Ikhwatal iman, dapat kita pelajari menurut para ahli
salaf ulama dalam peperangan itu dianalisa kekalahan kaum muslimin saat itu lebih banyak disebabkan karena pertama adanya orang-orang munafik yang berada di dalam tubuh, yang ada di dalam pasukan kaum muslimin. Untuk itu dapat kita jadikan pelajaran bahwa kemunafikan itu tidak layak. Orang yang punya sifat munafik, kalau ada di antara saudara kita, sahabat, kerabat, mungkin yang kita pandang mempunyai ciri-ciri munafik, yaitu bila berkata dia berdusta, bila diberikan amanah dia tidak dapat dipercaya, bila berjanji dia selalu mengingkari. Hendaknya kita berhati-hati dan berusaha sebanyak-banyaknya untuk menjauhinya. Saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah menegaskan, wala tuti'il kafirina wal munafiqin, jangan kau taati orang-orang kafir dan orang-orang munafik.